Eee, Hari ini, saya akan mendefinisikan atau menjabarkan mengenai, tugas praktikum UTS ya. Jadi di sini UTS-nya, saya bikin take home aja, oke. Nanti dikumpulkan hari Jumat minggu depan tanggal 20 November kalau nggak salah tadi saya lihat di kalender ya. Oke, untuk tugas, kali ini, kita akan membuat sebuah Anda disuruh membuat ya, membuat sebuah program yang, istilahnya sama seperti yang kemarin, yaitu aplikasi restoran ya, si restoran terserah ya. Oke, saya akan, running terlebih dahulu untuk programnya, seperti ini ya. Oke, saya akan run module dulu, run module. Oke, ini programnya. Jadi di sini, program yang Anda bikin, yang pertama syaratnya harus ada nama dan NIM Anda. Oke. Yang Anda bikin itu harus ada nama dan NIM. Oke. Nah, setelah ada nama dan NIM, kemudian Anda harus menampilkan menu dari restoran Anda. Oke, untuk nama restorannya, untuk menunya terserah Anda. Anda bisa kreasikan sendiri. Akan tetapi di sini mempunyai spesifikasi ya. Yang pertama seperti ini spesifikasi yang harus Anda penuhi dalam aplikasi Anda. Yang pertama adalah aplikasi ini eh, memungkinkan pengguna untuk menginput eh, banyak sekali menu ya, menu. Jadi contohnya seperti ini. Misal pilih menu satu ya, saya misalkan mau pilih rendang, oke satu enter. Kemudian dia keluar pilihan Anda rendang. Jumlah porsi yang ingin Anda pesan berapa nih? Oke, katakanlah saya pesan 5 porsi. Oke, enter. Nah, jumlah pesanan 5 porsi. Input lagi. Bisa jika iya, saya pencet Y, oke, maka dia akan meminta pengguna untuk menampilkan menu lagi nih. Misalkan, oke, saya pilih rawon Malang gitu ya. Oke, saya minta 20 porsi, misal. Oke. Nah, seperti ini. Input lagi, bisa saya tekan lagi yes gitu ya. Kemudian di sini akan tampil untuk menginputkan menu lagi yang ingin Anda pilih apa. Oke, tekan 5 saja. Saya ingin memilih gudeg Jogja gitu ya. Saya tekan angka 5. Oke, pilihan Anda gudeg Jogja, berapa porsi? Bisa 4 porsi. Enter. Oke. Setelah ini, saya rasa ini sudah cukup ya, 4 porsi sudah cukup. Oke. Kemudian misalkan dalam contoh ini ya, pesanan saya cukup 4 aja deh gitu ya. Kemudian di sini ada inputin lagi nggak gitu kan. Oke, saya rasa sudah cukup, pesanan sudah cukup, saya tekan T. Saya pencet T ya. Input lagi T. Tekan T, maka di sini tampil ya. Rendang harga per porsi 20.000, jumlah 5, subtotalnya 100.000. Oke. Rawon Malang nggak proporsinya 32.000, jumlah 20, totalnya 64.000, gudeg dan seterusnya. Di sini dia akan langsung bisa mengeluarkan hal seperti ini. Struknya ya, total yang harus dibayar adalah 824.000. Oke. Nah, ini adalah tugas Anda. Oke. Untuk menunya atau tampilannya silahkan sekreatif Anda mau bikin apa. Yang penting ada spesifikasinya seperti ini. Oke. Jadi pada saat ingin input lagi, dia akan menginputkan terus seperti itu ya. Sampai dirasa si pengguna cukup, selesai, maka tekan T, maka kemudian dia akan mencetak struk yang berisikan pesanannya apa, yang harus dibayar totalnya berapa. Oke, seperti itu. Nah, spesifikasi yang kedua adalah lantas berapa banyak menunya ya. Terserah Anda. Ini saya pakai, ini bisa banyak sekali menu gitu ya. Ya kalau misalkan teknik pemrograman terbatas, saya kasih ya 30 menu lah, paling sedikit ya, 30 menu paling sedikit. Oke, menunya 30 menu paling sedikit. Oke, jadi it's okay. Misalkan jadi saya input sampai opsinya 30 opsi, tetap bisa gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah yang harus Anda lakukan juga di sini, saya membebaskan Anda untuk memakai teknik semuanya ya. Misalkan kalau yang saya ajarkan di sini sampai pakai while gitu ya, perulangan while, mungkin Anda bisa menambahkan sendiri atau belajar sendiri lagi. Saya misalkan pakai list atau array ya, monggo silahkan gitu ya. Saya bebaskan di sini. Oke, nah itu aplikasi yang harus Anda buat seperti ini ya.
misalkan ada nilai tambah lagi, ada untuk tampilannya, yang makin bagus tampilannya, maka itu akan makin bagus, oke. Ya, saya harapkan dari tugas ini Anda bisa bikin sendiri ya, apa namanya, aplikasi, yang seperti ini yang mungkin Anda bisa jual atau komersilkan ya nggak apa-apa, atau Anda pakai sendiri juga nggak apa-apa. Nah, ini sangat-sangat, berguna sekali aplikasi seperti ini, oke. Nah, aturan pengumpulannya, oke, yang pertama ini. Nah, aturan pengumpulannya yang pertama adalah file yang dikumpulkan adalah file PY-nya atau file PY-nya, ya. Jadi saya tidak, saya cuma lihat file PY-nya. Anda tidak perlu membuat laporan atau apapun, saya cuma butuh file PY-nya. File PY-nya Anda itu nanti akan saya jalankan, ya. Akan saya cek satu persatu bagaimana programnya dan seterusnya, oke. Nah, misalkan NIM Anda E12 2019 00827, maka nulisnya seperti ini ya. Yang saya merah nih. Nah, seperti ini maka nulisnya. Anda harus nulis seperti ini. Ya. Nanti upload Kulino gitu ya. Kemudian 2, di dalam program harus berisi tampil nama dan NIM ya. Nama dan NIM seperti ini. Oke, ini ada nama dan NIM. Jadi saya tahu NIM-nya berapa, namanya berapa. Kemudian di sini yang ketiga adalah prioritas dinilai dilihat pada saat tanggal dan jam pengumpulan. Oke, seperti ini. Misalkan udah kalian mungkin ada program yang sama gitu ya. Ada program yang sama, saya nggak ingin berprasangka buruk. Itu Anda contek-contekan atau enggak, Anda kerjasama atau Anda coba, saya ingin menghilangkan prasangka itu semua. Cuman saya ingin memprioritaskan, sistem prioritas saja. Jadi misalkan itu program katakanlah sama, oke. Maka yang saya prioritaskan adalah yang paling pertama mengumpulkan, oke. Oke, jadi pengumpulannya adalah yang paling pertama mengumpulkan, saya prioritaskan. Terus yang selanjutnya bagaimana? Ya sudah, nilainya sisa-sisa. Misalkan A, B, C gitu ya. Ada A, ada B, ada C. Yang si B dan di C ini belakangan ngumpulnya. Sama dengan si A. Berarti A yang ngumpulkan pertama nih. Saya prioritaskan yang A, berarti saya anggap itu kerjaannya si A. B dan C itu nyontek. Maka nilainya ya terserah saya nanti. Ya, namanya juga nyontek, copas gitu kan. Jadi nggak berguna gitu ya. Misalkan, loh itu kan beda Pak, ini NIM-nya ada beda gitu ya. Ya NIM-nya beda, tapi programnya sama ya sama saja gitu ya. Tapi NIM-nya semuanya sama, sistemnya sama, cuman diganti-ganti kayak gitu ya, itu namanya tetap aja copas menurut saya ya. Ya, copas. Di situ kan dilihat dari struktur programnya juga ya. Setiap orang itu pasti programnya beda, nggak mungkin sama. Meskipun teknik yang digunakan sama. Saya paham sekali itu karena saya uh, udah lama berkecimpung di bidang program itu ya. Nggak ada yang namanya setiap orang A dan B itu program bareng-bareng, meskipun dia kerjasama, bahkan meskipun dia kerjasama itu programnya tidak mungkin sama. Oke, bahkan meskipun dia bekerja sama. Oke. Kemudian saya tidak melarang kerjasama, oke, tapi programnya harus beda, strukturnya harus bikin sendiri itu kan. Toh itu untuk kepentingan Anda sendiri gitu ya. Oke, yang keempat adalah disubmit di Kulino pada tanggal Jumat 20 November 2020 ya. Oke, di sini adalah tugasnya. Jadi penugasan yang ini nilainya juga saya nanti pakai untuk nilai tugas yang paling akhir. Ya, yang kemarin kan nggak ada tugas, maka nilainya misalnya ini dapat 80, ya tugas terakhir dapat 80 gitu ya. Jadi ada dua nilai di sini. Karena saya rasa ini cukup menantang, jadi saya bikin dua poin ya, 2 poin. Jadi ada poin UTS dan poin tugas yang terakhir kemarin yang nggak ada tugas, saya kasih 2 nilainya. Oke, jadi manfaatkan ini sebaik-baiknya. Semoga Anda bisa membuat program yang bagus, informatif ya. Seinformatif mungkin silahkan. Mungkin ada yang pakai teknik-teknik atau apa, monggo silahkan. Saya tidak memberi batasan mengenai teknik penggunaan programnya. Yang penting fungsionalnya seperti program saya ini. Oke ya. Ini program saya masih ya saya rasa kurang informatif karena cuman kayak gini doang gitu ya. Nah, misalkan Anda pengen lebih informatif lagi, silahkan ya. Silahkan Anda bikin sebagus mungkin. Oke. Nah, sekian untuk tugas UTS-nya. Dikumpulkan Jumat 20 November 2020 di Kulino ya. Jamnya saya kasih sampai jam 1 siang ya. Oke, 13.00 ya, 13.00. Saya kasih sampai waktu ini ya, pukul 13.00. Saya set di Kulino seperti itu. Jadi silakan Anda kerjakan itu, kumpulkan, buat sendiri, buat program yang bagus. Ya, saya rasa itu juga nanti akan berguna misalkan Anda punya bisnis online atau apapun ya. Anda bisa bikin sendiri pakai Python yang simple ini gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat di sini malam, ini malam ya. Oke, have a nice day. Terima kasih.